teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Miftah Huda. Kakak di sini akan membahas tentang alat optik, yaitu mata. Ada beberapa sub materi yang akan kakak bahas. Yang pertama itu ada struktur mata, ada prinsip kerja mata, ada daya akomodasi, dan yang terakhir ada cacat mata atau gangguan pada mata. Ya, langsung saja mungkin kita langsung simak pembahasannya. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang struktur mata. Sebenarnya banyak banget bagian-bagian dalam mata. Tapi kalau di fisika ada beberapa bagian-bagian mata yang penting. Yang pertama itu ada kornea, yang kedua itu ada lensa, yang ketiga itu ada iris, yang keempat ada pupil, dan yang terakhir yaitu retina. Yang pertama itu adalah kornea. Kornea di sini berfungsi sebagai tempat awalnya masuk cahaya. Yang kedua di sini ada lensa. Lensa berfungsi sebagai tempat mengatur agar bayangan bisa jatuh tepat di retina. Yang ketiga itu ada iris. Iris di sini berguna untuk memberikan warna pada mata. Jadi kalau teman-teman memperhatikan orang, ada mata yang berwarna biru atau hijau ataupun coklat. Nah, itu karena iris tadi. Nah, keempat itu ada pupil. Pupil berfungsi sebagai celah yang dibentuk iris. Jadi kalau misalkan kalian itu ada dalam keadaan gelap, pupil akan membesar. Kalau misalkan kalian dalam keadaan terang, pupil akan menyempit. Tuh, jadi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Nah, yang terakhir itu ada retina. Retina di sini berfungsi sebagai tempat bayangan terbentuk. Ya, lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang cara kerja mata. Bagaimana sih mata kita bisa melihat? Nah, jadi mata itu membiaskan cahaya yang dipantulkan benda di depannya. Jadi kalau misalkan kalian melihat hewan, hewan itu memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan hewan tadi akan masuk ke dalam mata, lalu dibiaskan oleh lensa supaya jatuh tepat di retina. Nah, di retina ini gambar optik akan diubah menjadi sinyal listrik yang nantinya akan ditransmisikan ke dalam saraf optik, lalu ditransmisikan kembali ke dalam otak. Makanya kita dapat melihat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang daya akomodasi mata. Apa sih daya akomodasi mata itu? Jadi daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Lensa mata yang menebal dan menipis ini difungsikan agar bayangan bisa jatuh tepat di retina. Perlu kalian ingat bahwasannya bayangan yang dibentuk mata itu ada nyata, terbalik, dan diperkecil. Iya dong, diperkecil kan biar muat mata kita. Nah, kalau misalkan kalian belum paham, coba kalian taruh jari kalian di depan mata, fokus ke jari kalian masing-masing. Nah, jika kalian sudah fokus ke jari masing-masing, maka akan terlihat bahwasannya objek yang ada di belakang jari terlihat buram atau berbayang. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalian melihat objek yang ada di belakang jari kalian, maka jarinya yang buram atau berbayang. Hal itu menunjukkan lensa sedang menebal dan menipis. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang daya akomodasi mata. Berbicara daya akomodasi mata, pasti berbicara juga tentang titik jauh dan titik dekat. Apa sih titik jauh dan titik dekat itu? Yang pertama kita akan bahas tentang titik jauh terlebih dahulu, atau biasa kita sebut sebagai punctum rematum, disingkat PR. Nah, titik jauh merupakan kemampuan mata untuk melihat benda paling jauh. Nah, saat kita melihat benda paling jauh ini, mata sedang berakomodasi minimum atau lensa sedang tipis-tipisnya. Biasanya pada mata normal ini, titik jauhnya itu tak terhingga. Misalkan kalian melihat gunung yang sangat jauh, jaraknya 10 km, tapi saat kalian melihatnya itu terlihat sangat jelas. Yang kedua itu
titik dekat atau punktum proximum, disingkat PP. Nah, titik dekat ini kemampuan mata untuk melihat benda paling dekat. Saat melihat benda paling dekat ini, mata ini berakomodasi maksimum atau lensa sedang tebal-tebalnya. Nah, biasanya pada mata normal, titik dekat ini itu pada jarak 25 cm. Misalkan kalian melihat benda 25 cm, itu pasti jelas. Tapi kalau misalkan kalian melihat benda yang jaraknya 10 cm, itu benda sudah buram atau berbayang. Jika kita tadi sudah berbicara tentang mata normal, ada juga mata yang tidak normal atau mengalami sebuah kecacatan atau gangguan. Bukan berarti mata itu tidak bisa melihat sama sekali, bukan. Nah, jadi ada bermacam-macam gangguan pada mata. Yang pertama itu ada miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatisme, dan yang terakhir buta warna. Yuk langsung ke pembahasannya. Cacat mata yang pertama yaitu miopi atau rabun jauh. Penderita miopi tidak bisa melihat benda-benda yang jauh, hanya bisa melihat benda yang dekat saja. Nah, rabun jauh itu diakibatkan karena lensa mata yang tidak bisa memipih atau menipis secara sempurna, yang mengakibatkan bayangan jatuh di depan retina. Penderita miopi ini bisa dibantu oleh kacamata berlensa cekung yang berfungsi memindahkan benda yang jauh ke titik jauh mata. Misalkan kakak penderita rabun jauh, kakak gak bisa melihat benda A karena titik jauh kakak itu jaraknya kurang dari benda A. Maka dari itu lensa cekung ini membentuk bayangan yang seolah-olah memindahkan benda A ke titik jauh kakak. Nah, bayangan yang terbentuk di sini bersifat maya tegak diperkecil. Bayangan ini pula yang akan diterima oleh lensa mata kita yang diteruskan ke retina. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus pada penderita rabun jauh. Karena mata itu lensa, maka rumusnya sama dengan rumus lensa, di mana 1/L sama dengan 1/SO plus 1/SI. Dan kekuatan kacamatanya itu P sama dengan 1/F atau 100/F. Nah, yang perlu ditekankan di sini, kita perlu tahu nih, SO itu apa dan SI itu apa. SO itu sesuatu yang mau kita lihat. Karena konteksnya di sini adalah rabun jauh, maka SO-nya ini adalah tahingga. Dan SI ini sesuatu yang bisa kita lihat. Kita mau melihat jauh, kita mau melihat tahingga, tapi kita hanya bisa melihat benda dengan jarak 3 meter. Nah, 3 meter inilah yang dinamakan SI. SI ini bernilai negatif. Cacat mata yang kedua yaitu hipermetropi atau rabun dekat. Nah, penderita rabun dekat ini diakibatkan oleh lensa mata yang tidak bisa mencembung secara sempurna, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cembung yang berfungsi untuk memindahkan benda ke titik dekat mata kita. Misalkan ada benda di depan mata kita 30 cm, tapi titik dekat kita itu 50 cm. Nah, di sini lensa cembung seolah-olah membuat bayangan pada titik 50 cm, di mana seakan-akan benda yang tadinya di 30 cm dipindahkan ke 50 cm. Tuh. Bayangan tersebut bersifat maya tegak diperbesar, lalu nantinya akan diteruskan ke lensa mata kita dan masuk ke retina. Sekarang kita akan membahas tentang rumus untuk penderita hipermetropi. Sebenarnya sama aja dengan rumus untuk penderita miopi, di mana 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI, dan P sama dengan
1 per F atau 100 per F. Kan bedanya di sini hanya di SO dan SI-nya saja. Untuk SO, sesuatu yang kita mau lihat karena konteksnya di sini yaitu rabun dekat atau hipermetropi, berarti kita mau lihat benda-benda yang dekat saja. Maka SO di sini bernilai 25 cm. Lalu untuk SI-nya sesuatu yang bisa kita lihat. Karena kita mau lihatnya benda-benda dekat aja tapi ternyata tidak bisa gitu. Dan ternyata jaraknya lebih jauh dari 25 cm. Misalkan kita ambil contoh 30 cm. Nah, itulah yang merupakan SI-nya. Cara mata yang ketiga yaitu presbiopi atau mata tua. Pada penderita presbiopi, kemampuan daya akomodasi mata berkurang, di mana lensa itu tidak bisa mencembung atau memipih secara sempurna. Nah, mengakibatkan titik jauh mata itu kurang dari tangga dan titik dekat mata lebih dari 25 cm. Penderita presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, di mana pada bagian atas kacamata lensa rangkap ini mempunyai lensa negatif, berfungsi untuk melihat benda yang jauh, dan pada bagian bawah kacamata berlensa rangkap itu ada lensa positif, di mana berguna untuk melihat benda-benda yang dekat. Selanjutnya ada astigmatisme. Penderita astigmatisme ini diakibatkan karena keadaan kornea mata yang tidak benar-benar bulat, menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain, di mana harusnya bayangan itu tepat di retina, sekarang bayangan ada di beberapa titik. Penderita astigmatisme ini bisa dibantu dengan kacamata silindris. Kacamata yang terakhir yaitu buta warna. Orang yang buta warna tidak bisa membedakan warna objek di sekitarnya. Hal ini dikarenakan si penderita kekurangan salah satu sel kerucut yang merupakan sensor warna. Nah, di sini kakak ingin mengetes buta warna teman-teman, apakah buta warna atau tidak. Di samping kakak ada sebuah gambar yang berupa angka. Angka berapakah itu? Jawabannya adalah angka 6. Jika kalian menderita buta warna, pasti agak kesulitan. Nah teman-teman, jadi itulah penjelasan dari kakak tentang mata sebagai alat optik. Sebelum kakak tutup, kakak ingin mereview materi apa aja sih yang kakak berikan tadi. Yang pertama, itu tadi kita membahas tentang struktur mata. Bagian-bagian mata yang penting dalam fisika itu ada 5. Yang pertama ada kornea, yang kedua ada lensa, yang ketiga ada iris, yang keempat ada pupil, dan yang terakhir retina. Yang kedua, kita tadi ngebahas tentang cara kerja mata. Berawal dari objek yang memantulkan sinar, lalu ditangkap oleh lensa dan diteruskan ke retina. Dari retina diubah menjadi sinyal optik yang ditransmisikan ke otak. Hasil kita dapat melihat deh. Nah, yang ketiga, kita ngebahas tentang daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata ini merupakan kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis. Kita tahu pada mata normal, titik dekatnya itu berjarak 25 cm dan titik jauh berjarak tak hingga. Yang keempat, kita ngebahas tentang cacat mata. Ada 5 cacat mata yang kita bahas tadi. Yang pertama itu ada miopik atau rabun jauh. Yang kedua itu ada hipermetropi atau rabun dekat. Yang ketiga ada presbiopi. Yang keempat ada astigmatisme. Dan yang terakhir ada buta warna. Mungkin itu saja pembahasan dari kakak ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.